6 hal yang harus dilakukan jika merasa gaji tidak cukup. Merasa bahwa gaji tidak cukup adalah hal yang sering terjadi di kalangan pekerja muda. Para pekerja senior juga terkadang merasa bahwa gaji mereka masih terasa kurang. Idealnya, upah atau gaji yang diperoleh tiap bulan harus mencukupi untuk kebutuhan hidup hingga perolehan gaji selanjutnya. Meski begitu, tetap saja banyak pekerja yang masih memiliki kesulitan untuk mewujudkan hal ini. Jika merasa bahwa gaji kamu kurang melulu, mari kita simak 6 alasan yang menyebabkannya di bawah ini. Jika merasa bahwa gaji kamu kurang melulu. Dengan begitu, kamu bisa berusaha untuk mencegah agar gajimu tidak akan kurang sebelum akhir bulan. Nomor 1. Belajar menyusun budget. Menyusun budget atau budgeting adalah proses perencanaan pemasukan dan pengeluaran dana dalam waktu yang tertentu. Menurut The Balance, budgeting bertujuan untuk mengetahui kemana dana akan dikeluarkan dan mengalokasikannya sebaik mungkin. Ada banyak cara efektif untuk menyusun budgeting. Salah satu cara yang sedang populer saat ini adalah metode 50-30-20. Dalam metode ini, kamu akan mengalokasikan gaji dengan cara 50% gaji untuk kebutuhan pokok, 30% gaji untuk dana keinginan pribadi, 20% gaji untuk menabung dan investasi. Dengan cara ini, kamu akan dapat lebih efektif mengatur penghasilan bulanan sehingga tidak akan merasa gaji yang diberikan tidak cukup. Metode 50-30-20 adalah pendekatan yang populer dalam menyusun budgeting karena memberikan panduan yang jelas dalam mengalokasikan penghasilan bulanan. Dengan mengikuti metode ini, seseorang dapat memastikan bahwa kebutuhan pokok terpenuhi, masih memiliki ruang untuk menikmati keinginan pribadi, dan juga dapat menabung serta berinvestasi untuk masa depan. Hal ini membantu seseorang untuk lebih efektif mengatur keuangan mereka dan menghindari ketidakseimbangan dalam pengeluaran. Nomor 2. Sisihkan gaji di awal bulan. Kesalahan terbesar yang biasanya dilakukan banyak orang adalah menghabiskan seluruh penghasilannya pada permulaan bulan. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan menyisihkan langsung sebagian besar gaji pada saat gajian sebagai dana darurat atau tabungan. Setelah itu, tanamkanlah mindset bahwa dana tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan mendesak saja. Menyisihkan sebagian besar gaji di awal bulan sebagai dana darurat atau tabungan adalah langkah yang bijaksana untuk menghindari pengeluaran berlebihan dan memastikan keuangan stabil sepanjang bulan. Dengan cara ini, seseorang dapat memiliki cadangan dana untuk keperluan mendesak atau untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Penting untuk memiliki mindset yang disiplin dalam pengelolaan dana tersebut, hanya menggunakan dana darurat untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda, bukan untuk keinginan atau pengeluaran yang tidak terencana. Ini membantu mencegah terjebak dalam siklus pengeluaran berlebihan dan memastikan keseimbangan keuangan yang lebih baik. Nomor 3. Kurangi pengeluaran. Faktor besar yang dapat membuatmu merasa bahwa gaji yang dimiliki tidak cukup adalah karena pengeluaran yang berlebihan. Ketika membeli sesuatu, kamu harus mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu dibanding keinginan pribadi. Cara paling mudah untuk mengatasi hal ini adalah dengan mencatat pengeluaran dana secara harian atau mingguan. Setelah sampai pada akhir bulan, coba cek dan perhatikan pengeluaran apa saja yang mungkin bisa kamu kurangi untuk kedepannya. Mengurangi pengeluaran merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan secara efektif. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan pribadi saat berbelanja untuk memastikan dana yang tersedia digunakan dengan bijaksana. Cara sederhana untuk mengendalikan pengeluaran adalah dengan mencatatnya secara teratur, baik harian atau mingguan. Dengan mencatat pengeluaran, kamu dapat melihat pola pengeluaran dan mengidentifikasi area di mana pengeluaran bisa dikurangi. Pada akhir bulan, tinjau catatan tersebut dan pertimbangkan pengeluaran mana yang dapat dikurangi atau dihilangkan untuk mengelola keuangan lebih baik di masa mendatang. Hal ini membantu memastikan bahwa gaji yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga menyisakan dana untuk tabungan atau investasi. Nomor 4. Cari pekerjaan lain. Jika memang merasa bahwa gaji saat ini tidak cukup, mungkin kamu harus memikirkan kemungkinan untuk mencari pekerjaan lain.
Namun, sebelum kamu memutuskan untuk mengambil pekerjaan tambahan, sebaiknya cari tahu berapakah standar gaji pada pekerjaanmu saat ini. Kamu bisa menemukannya dalam laporan tren dan gaji pekerja digital Indonesia 2024. Di sana, kamu akan mendapat info seputar pekerjaan digital talent yang menjanjikan dan daftar gajinya pada 2024. Jika memang belum sesuai standar, tidak ada salahnya untuk melamar pekerjaan yang memenuhi standar gaji bidang pekerjaanmu. Selain itu, mencari pekerjaan lain bisa menjadi langkah yang tepat jika merasa bahwa gaji saat ini tidak mencukupi. Penting untuk melakukan riset terlebih dahulu mengenai standar gaji dalam industri dan posisi pekerjaanmu. Laporan Tren dan Gaji Pekerja Digital Indonesia 2024 adalah sumber yang sangat berguna untuk mendapatkan informasi terkini mengenai gaji dalam industri digital. Dengan mengetahui standar gaji yang berlaku, kamu dapat menilai apakah gaji yang kamu terima saat ini sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru yang menawarkan gaji yang lebih sesuai dengan pengalaman dan kualifikasi yang kamu miliki. Nomor 5. Membuat financial plan. Financial plan adalah rancangan ekspektasi keuangan seseorang secara jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, financial plan juga berisi strategi-strategi untuk dapat mencapai tujuan jangka pendek atau panjang tersebut. Dengan financial planning ini, kamu dapat mengetahui apa saja hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu, kamu dapat lebih gampang mengelola gaji dan mencapai tujuan finansial yang sudah dirancangkan. Selain itu, membuat financial plan adalah langkah penting dalam mengelola keuangan secara efektif. Financial plan mencakup rencana keuangan seseorang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta strategi untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Dengan memiliki financial plan, seseorang dapat memiliki panduan yang jelas mengenai bagaimana mengelola gaji mereka dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Financial plan membantu untuk menetapkan batasan dan prioritas pengeluaran, serta memastikan bahwa keuangan dikelola dengan bijaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, financial plan membantu seseorang untuk merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Nomor 6. Carilah passive income. Jika menurutmu gaji yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebaiknya kamu mulai mencari passive income. Passive income adalah penghasilan yang dapat diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak. Contoh pekerjaan yang dapat menghasilkan passive income adalah menjadi affiliate marketing, investasi, dan menjual stok foto. Mencari passive income adalah langkah yang bijaksana jika merasa bahwa gaji yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Passive income adalah penghasilan yang diperoleh tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang banyak secara aktif. Beberapa contoh pekerjaan yang dapat menghasilkan passive income termasuk menjadi affiliate marketer, melakukan investasi, atau menjual stok foto. Dengan memiliki passive income, seseorang dapat menghasilkan uang tambahan secara konsisten tanpa harus secara aktif bekerja secara langsung. Ini dapat membantu meningkatkan stabilitas keuangan dan memberikan sumber pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Itu dia beberapa hal yang dapat kamu lakukan jika merasa bahwa gaji tidak cukup atau kurang. Tentu, setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda atas mengapa kita bisa merasa gaji kurang. Terlepas dari itu, dengan tips-tips di atas, Glins berharap kamu dapat lebih mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi.